Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda semuanya? Kelas 9. Hari ini pembelajaran PJOK dalam pertemuan pertama kita. Pembelajaran hari ini dimulai dengan session 1 tadi Ananda mengikuti tes diagnostik di mana untuk tes ini melihat kemampuan awal Ananda dalam proses pembelajaran yang akan kita lakukan satu semester ke depan. Baik Ananda, untuk lebih saling mengenal ya kita, terlebih dahulu Bapak akan memperkenalkan diri Bapak. Nama Bapak adalah Maison Eka Putra, SSI, MPD. Nah, Ananda bisa memanggil Bapak dengan panggilan Pak Maison atau Pak Son saja. Kemudian Bapak lahir di Padang pada tanggal 1 Mei 1983. Bapak tinggal di Jalan Jati Paraksalai nomor 129, Kelurahan Jati, Kecamatan Padang Timur. Bapak mengajar pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Pada semester ini mengajar di kelas 95 sampai dengan 911. Hobi, badminton, camping, dan banyak lain halnya. Nah, nomor WA 0813 63 37 8547. Ananda bisa menghubungi Bapak nanti untuk mempertanyakan hal-hal yang rasanya tidak dimengerti dalam proses pembelajaran kita selama satu semester ini. Kemudian, kegiatan atau pembelajaran PJOK ini akan selalu kita lakukan setiap hari Rabu dimulai pada jam 9.30 sampai dengan jam 10.45. Ananda sekalian, itu perkenalan awal dan singkat kita. Kemudian untuk persiapan PMBM atau pembelajaran PJOK kita selama satu semester ini, ada beberapa hal yang harus Ananda perhatikan. Yang pertama adalah PBM dilakukan melalui grup WA atau kemungkinan besar nanti bisa dilakukan dengan Zoom meeting. Kemudian penugasan Ananda adalah dibuat di double folio, tidak di buku. Ya, sekali lagi Bapak ingatkan, penugasan dibuat dalam double folio, bukan dengan buku. Nah, double folio tersebut nanti Ananda portofoliokan atau Ananda masukkan ke dalam mat transparan, di mana aturannya kelas ganjil 95, 97, 99, dan 911 itu warna mapnya adalah warna merah. Kemudian untuk kelas genap 96, 98, 90 warna mapnya adalah warna map hijau. Nah, ini yang Ananda harus pahami, jangan sampai salah. Mana yang map hijau, mana yang map merah. Kemudian referensi dan proses penilaian pembelajaran selama satu semester ke depan. Untuk buku pegangan, kita nanti akan memakai LKS atau Bahan Hajar MGMP PJOK kelas 9 yang Ananda bisa peroleh di Koperasi MTSN 1 Kota Padang. Kemudian buku siswa K13 atau buku referensi sejenisnya yang berisikan materi PJOK tentang kelas 9. Nah, kemudian nanti juga ada video pembelajaran yang akan Bapak kirimkan selama di WA Group. Untuk proses penilaian, ada beberapa hal yang Ananda harus perhatikan. Yang pertama sekali adalah mengenai kehadiran. Nah, kehadiran Ananda nanti bisa dilihat dari keaktifan Ananda selama proses pembelajaran. Kemudian bisa saja nanti absensinya terlihat di komentar di video yang Bapak kirimkan. Kemudian yang kedua adalah kuis.
Jadi nanti setiap kita memasuki pembelajaran awal setelah pembelajaran sebelumnya, kita akan memulai pembelajaran tersebut dengan kuis. Nah, di kuis ini nanti ada beberapa pertanyaan yang Bapak sampaikan dan harus Ananda kerjakan. Apakah nanti langsung Bapak sampaikan pertanyaannya atau melalui media lain yang akan nanti Bapak sampaikan saat pembelajaran. Kemudian yang ketiga, untuk proses penilaian adalah kelengkapan tugas, di mana nanti Bapak akan memberikan beberapa tugas-tugas yang Ananda buat di portfolio yang Bapak sampaikan tadi. Nah, kemudian Anda portofoliokan di dalam map yang sudah ditentukan sesuai dengan kelasnya. Kemudian yang keempat adalah nilai sikap dan perilaku. Dalam artian adalah bagaimana interaksi dan cara Ananda bertanya dalam proses pembelajaran yang kita lakukan. Karena nanti Ananda juga akan berproses dengan Zoom meeting. Nah, untuk yang berikutnya adalah penilaian tengah semester. Penilaian tengah semester ini akan kita lakukan atau yang kita kenal dengan ujian mid semester, yang mana penilaian tengah semester ini sangat menentukan dalam penilaian secara keseluruhan, termasuk nanti penilaian akhir semester. Nah, dua hal ini sangat penting sekali Ananda perhatikan. Nah, Ananda, selama proses pembelajaran kita satu semester ke depan, ada beberapa materi yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah mengenai permainan bola besar, di mana KD yang dijelaskan di sini adalah bagaimana Ananda bisa memahami variasi dan kombinasi gerak spesifik dalam berbagai permainan bola besar sederhana atau tradisional. Nah, ada 3 permainan bola besar yang akan kita bahas. Yang pertama adalah bola voli. Nah, bola voli ini nanti kita ada 2 kali pertemuan. Kemudian bola basket juga ada 2 kali pertemuan. Sepak bola juga ada 2 kali pertemuan. Untuk lebih jelasnya apa-apa saja materinya nanti akan kita sampaikan saat pertemuan berikutnya ketika kita masuk kepada materi bola voli dan seterusnya. Kemudian yang kedua adalah permainan bola kecil, di mana kompetisi dasar yang diharapkan adalah bagaimana Ananda memahami variasi dan kombinasi gerak spesifik dalam berbagai permainan bola kecil, sederhana, dan atau tradisional. Nah, yang akan kita pelajari adalah tenis meja, ini hanya 1 kali pertemuan, bulu tangkis, dan juga 1 kali pertemuan. Kemudian yang ketiga adalah mengenai atletik, di mana di sini KD-nya adalah bagaimana Ananda memahami kombinasi gerak spesifik jalan, lari, lompat, dan lempar dalam berbagai permainan sederhana dan atau tradisional. Pada semester ini kita akan membahas mengenai lari jarak menengah. Nah, dalam lari jarak menengah ini ada 1 kali pertemuan yang akan kita bahas mengenai lari jarak menengah. Kemudian yang kedua adalah tolak peluru. Dalam tolak peluru kita akan ada 2 kali pertemuan. Yang keempat adalah pencak silat. Ya, bagaimana Anda memahami variasi dan kombinasi gerak spesifik seni bela diri. Oke, Ananda. Untuk yang kelima adalah memahami penyusunan program pengembangan komponen kebugaran jasmani terkait dengan kesehatan dan keterampilan secara sederhana. Pada semester ini, kita hanya akan membahas mengenai kebugaran jasmani yang terkait dengan kesehatan. Yang keenam, memahami kombinasi keterampilan berbentuk rangkaian gerak sederhana secara konsisten, tepat, dan terkontrol dalam aktivitas spesifik senam lantai. Yang akan kita bahas adalah mengenai roll ke depan, roll ke belakang, dan sikap melenting. Berikutnya adalah mengenai renang.
memahami gerak variasi dan kombinasi salah satu gaya renang dalam bentuk perlombaan. Yang akan kita bicarakan adalah cara meluncur, gerak tangan dan kaki, gaya dada. Ini juga satu kali pertemuan. Dan yang terakhir adalah memahami tindakan P3K pada kejadian darurat, baik pada diri sendiri maupun orang lain. Nah, di sini Ananda akan dijelaskan bagaimana pengertian P3K, manfaat dan tujuan P3K. Ini juga dalam satu kali pertemuan. Nah, Ananda, itulah materi-materi kita selama satu semester ini. Nah, penugasan satu adalah silakan Ananda catat materi pembelajaran yang sudah dijelaskan tadi, kemudian buatnya di double folio dan masukkan ke dalam map yang sudah ditentukan, seperti yang Pak jelaskan di atas tadi ya. Oke, itu saja untuk pembelajaran kita hari ini. Bapak tutup dengan ada anak mandi kali. Anak ini bawa kue banyak sekali. Bapak tutup pembelajaran hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.